Ya, pemerintah memastikan stok bahan pokok di dalam negeri saat ini mampu untuk mencukupi kebutuhan nasional. Karena itu, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan ketersediaan bahan pangan di pasaran. Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Kementerian Perdagangan memastikan stok bahan pokok saat ini cukup aman dan mampu mencukupi kebutuhan masyarakat. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mencontohkan surplus beras Indonesia saat ini mencapai 2,5 juta ton pada periode Januari hingga April 2025. Angka tersebut merupakan yang tertinggi selama 7 tahun terakhir. Menurut Zulkifli, surplus tersebut dihasilkan dari produksi beras sepanjang Januari hingga April 2025 yang diprediksi mencapai 13,95 juta ton. Karena itu Zulkifli memastikan stok pangan termasuk beras akan mampu mencukupi kebutuhan masyarakat hingga Lebaran 2025. Memang ini pasar kan pasarnya kelas C, jadi pengecer paling bawah. Jadi produksi kita Januari sampai April tertinggi selama 7 tahun terakhir. Ya kan? Jadi kalau beras sudah aman, nggak ada masalah. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Kementerian Perdagangan akan terus memantau pergerakan harga pangan serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga serta pasokan bahan pokok. Hal tersebut dilakukan agar harga bahan pokok senantiasa terjangkau oleh masyarakat. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, pemerintah jamin stabilitas pangan hingga Lebaran 2025. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Sutarto Alimuso, beliau adalah Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia. Halo Pak Tarto, apa kabar? Salam sehat. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Baik, sudah bergabung juga ini ada Prof. Dwi Andreas Santosa, Guru Besar IPB dan juga sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia. Halo Prof, apa kabar? Baik Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan Prof. Dan sebelum membahas lebih jauh Pak Sutarto, mungkin bisa diupdate terlebih dahulu nih kondisi terkini dari stok beras di penggilingan padi. Apakah saat ini masih cukup begitu atau berkurang? Silakan. Baik Mas Pras. Jadi begini, kita kan tahu pada bulan Januari Februari itu memang panennya belum sebanyak nanti pada bulan Maret, April, Mei. Jadi panen raya itu akan terjadi pada bulan-bulan Maret, April, Mei. Jadi pada bulan Februari memang sudah panen. Kalau kita lihat data dari BPS, kemudian apa yang disampaikan oleh pemerintah, memang lebih baik dari tahun lalu. Tetapi secara kumulatif sebenarnya kalau kita bandingkan dengan kebutuhan bulanan, sebenarnya bulan Februari itu produksinya masih di bawah kebutuhan bulanan. Tapi kita tahu juga bahwa stok yang ada di masyarakat dan ada di pemerintah, menurut data dari pemerintah, diperkirakan ada 8 juta ton lebih pada akhir tahun yang lalu. Nah, bagaimana dengan di penggilingan? Tentunya di penggilingan ini pada bulan Januari Februari pada umumnya pengadaannya pasti lebih kecil, kemudian pengeluarannya lebih besar, biasanya seperti itu. Karena dia tadi itu panennya kan memang masih lebih sedikit. Jadi posisinya seperti itu. Tapi mulai bulan Maret ini sebenarnya akhir Februari sudah terjadi peningkatan stok yang ada di penggilingan padi. Pada dasarnya seperti itu. Baik, itu ya kondisi yang saat ini kita lihat dengan posisi panen yang sudah mulai ada di bulan Februari, meskipun dari sisi volume masih di bawah kebutuhan bulanan begitu. Tapi kita lihat nanti bagaimana dengan bulan Maret, April sampai dengan Mei di tahun ini begitu. Nah, Prof. Dwi, kalau kita lihat dengan kondisi yang ada, kita tahu cuaca ekstrim sedang melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Nah, ini Anda melihat bagaimana faktor cuaca untuk kali ini begitu? Ada beberapa sentra padi kita begitu, sawah-sawah yang juga akhirnya terendam banjir. Silakan Prof.
Ya, menyambung dari apa yang disampaikan oleh Mas Tarto tadi, memang nanti puncak panennya di Maret ya, di bulan depan puncak panen. Kalau berdasarkan data dari BPS, panen kita sebesar 5,48 juta ton setara beras. Oke. Lalu kemudian bulan April akan menurun ke 4,97 juta ton setara beras. Nah, memang ini kita sedang mengalami risiko. Kenapa? Kalau berdasarkan berbagai sumber internasional terkait cuaca, saat ini kita mengalami peristiwa La Nina, kemarau basah, dan kemarau basah ini sebenarnya sih bukan kemarau basah, maaf, dalam kondisi basah. Oke. Sudah basah, lebih basah lagi maksudnya itu kan. Sekarang musim penghujan ya, musim penghujan yang lebih basah. Oke. Jadi antara Januari sampai Maret, dan Maret nanti itu perhitungan berbagai lembaga internasional itu akhir dari La Nina tahun 2025. Nah, dan repotnya pada saat La Nina kita juga berada pada posisi panen raya Februari Maret. Dan ini sudah barang tentu menyulitkan teman-teman kami, sedulur-sedulur tani kami kan juga sudah barang tentu jaringannya Mas Tarto kan, karena apa? Ketika panen kondisinya basah, apalagi sekarang ada kebijakan pemerintah untuk menghapus rafaksi. Jadi ini yang perlu kita antisipasi bersama. Ketika panen dalam kondisi basah sudah barang tentu rendemennya akan turun, dan produksinya sudah barang tentu akan berpengaruh secara nasional terkait dengan produksi. Karena apa? Karena kan rendemen ini amat sangat berpengaruh. Kalau di pengalaman kami, rendemen GKP di jaringan Tani KP itu antara sekitar 49 sampai 52 lah kalau dari GKP di transformasi ke beras. Dan ini kemungkinan akan lebih rendah lagi. Jadi ini yang hal-hal yang perlu diantisipasi terkait dengan itu. Lalu yang diantisipasi kedua, beberapa lokasi memang kalau kita lihat ini kami dari jaringan tani aja ya, dari panen Januari, Februari itu banyak di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah. Lalu Jawa Barat ini di jaringan tani kami di Indramayu, di beberapa tempat yang lain, itu baru akan panen bulan sekarang ini, bulan Maret sampai April. Maret belum begitu banyak, nanti puncaknya di bulan April. Nah, sudah barang tentu setelah panen mereka tanam. Nah, yang ini untuk beberapa wilayah tertentu, ini yang perlu diperhatikan juga, karena nanti ketika mereka panen, tanam dan masih curah hujan masih terlalu tinggi, kan ya, sehingga tanam pada curah hujan yang tinggi ada kemungkinan mereka harus tanam beberapa kali diulang untuk beberapa wilayah. Tapi kalau untuk wilayah Jawa Barat itu saya kira akan aman karena mereka baru akan panen dan setelah itu tanam lagi untuk musim tanaman kedua kira-kira di bulan Maret, April, Mei. Jadi itu akan aman. Nah, sudah barang tentu yang perlu kita antisipasi karena iklimnya yang harapan kami bersama itu kan iklimnya La Nina tahun 2025, tapi berbagai lembaga internasional menyatakan La Nina akan berakhir di Maret sehingga nanti iklimnya kembali normal. Jadi itu Mas yang perlu beberapa hal yang perlu diperhatikan sehingga kemungkinan penambahan luas tanam itu tidak seperti yang kita harapkan kalau terjadi La Nina. Baik, tapi kalau kita lihat dari data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Bank Indonesia per 3 Maret ini, Prof. Sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan harga meski tidak signifikan. Nah, Anda melihatnya bagaimana? Nah, gini Mas, ini terkait dengan yang sering kami sampaikan yang disebut pola pelana kuda kalau terkait harga pangan kan, terutama di menjelang Ramadan, selama Ramadan dan nanti ketika Idul Fitri. Jadi itu pelana kuda Mas. Dan ini betul-betul kami amati dan betul-betul tepat. Seminggu sampai pas awal puasa, seminggu sebelum puasa sampai pas awal puasa, itu harga pangan hampir semuanya naik, Mas. Kenaikannya berapa? Antara 2% sampai 22%. 2% itu gula pasir, 22% itu cabai merah besar. Itu yang terjadi kan. Itu sampai di awal puasa. Nah, kemudian setelah awal puasa, itu harga turun. Dan ini kami amati, kami barusan melacak dari data sama Bank Indonesia, sudah hampir semua turun. Hampir semua turun. Kecuali ada beberapa komoditas yang masih tetap naik, misalnya bawang merah. Jadi ada dua pola. Yang pertama itu pola tadi pelana kuda terkait dengan hari raya. Dan nanti harga
akan stabil, Mas. Harga akan stabil sampai mendekati Idul Fitri. Nah, pada saat Idul Fitri nanti harga pasti naik lagi. Oke. Lalu kemudian pasca Idul Fitri turun. Nah, sudah barang tentu pola ini agak berbeda dengan pola tahunan. Pola tahunan tergantung komoditasnya. Jadi nanti misalnya bawang merah ini trennya akan naik terus, walaupun pasca Idul Fitri akan naik terus. Itu yang perlu diantisipasi. Lalu kemudian walaupun sekarang daging ayam misalnya dan telur ayam itu trennya ada turun sedikit setelah kemarin naik, itu lalu kemudian nanti akan stabil, tapi nanti akan naik terus sampai sekitar bulan Juni, Juli itu biasanya mereka akan naik terus. Jadi itu yang perlu diantisipasi harga terutama karena pola tahunan. Oke. Kalau pola Idul Fitri, pola Ramadan sudah pastilah itu pelana kuda itu yang tadi saya sampaikan. Nah itu dia. Akan naik menjelang puasa, turun datar, lalu kemudian naik lagi menjelang Idul Fitri, kemudian turun lagi. Kita akan tanyakan nanti realnya dengan Pak Tarto begitu. Tapi di segmen berikutnya kita akan jeda dulu sebentar ya Prof. Dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Sutarto Alimusu, Ketua Umum DPP Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia, Perpadi. Kemudian ada juga Prof. Dwi Andreas Santosa, Guru Besar IPB, dan juga Ketua Umum AB2TI. Baik, Pak Tarto, tadi sudah disampaikan kalau melihat momentum Ramadan, kemudian Lebaran, begitu ada pola pelana kuda seperti yang disampaikan Prof. Dwi tadi. Nah, sebenarnya kalau yang dialami real di lapangan begitu dari pelaku usaha, dari produsen sendiri, bagaimana dengan permintaan beras sejak awal tahun, kemudian di momentum Ramadan kali ini, apakah trennya naik, kemudian harganya juga mengalami kenaikan atau cenderung masih bisa dijaga begitu atau stabil nih, Pak Sutarto? Iya, terima kasih. Jadi begini, Ya. pola permintaan beras itu seperti yang disampaikan oleh Profesor Andreas, memang akan terjadi peningkatan pertama saat awal bulan. Itu selalu. Yang kedua, pada saat menjelang hari besar terutama Ramadan, itu biasanya akan meningkat. Nah, meningkatnya seberapa sebenarnya mungkin secara total barangkali tidak terlalu jauh ya, tapi akan terjadi peningkatan itu. Nah, kemudian tentunya bagaimana kesiapan di lapangan. Sebenarnya kalau tahun ini seyogianya kita tidak usah mengkhawatirkan, karena kita ini justru menuju kepada panen raya. Kalau menuju kepada panen raya, artinya apa? Supply ini akan tetap menjadi lebih banyak gitu ya. Jadi itu yang pertama. Nah, kemudian persoalannya, apakah terjadi peningkatan harga sedikit dan sebagainya? Ini juga ada kaitannya dengan kebijakan pemerintah. Kan pada bulan Februari yang lalu kan pemerintah mengeluarkan kebijakan adanya kenaikan HPP. Jadi dengan adanya kenaikan HPP gabah, otomatis pembelian gabah di lapangan itu harganya akan naik. Dan itu menguntungkan petani, iya. Nah, tentunya akan terjadi keseimbangan harga baru di lapangan manakala pembelian itu dengan HPP yang berbeda. Yang lalu kan HPP-nya 6.000, kemudian sekarang 1.500. Kan otomatis kan terjadi sedikit peningkatan harga di lapangan. Jadi kebijakan pemerintah pun juga akan berpengaruh terhadap pergerakan harga. Kebijakan pemerintah yang lain tentunya kaitannya dengan supply dari dari pemerintah sendiri. Biasanya kan ada operasi pasar dan sebagainya dan sebagainya. Mungkin operasi pasar atau bantuan pangan ini juga akan berpengaruh. Saya kira demikian.
Baik, tapi kalau dilihat dengan kondisi yang ada, sebenarnya jaminan dari pemerintah untuk terkait dengan ketersediaan pasokan pangan ini memang sudah benar begitu, dalam artian kita tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh masyarakat sendiri, Pak Tarto, untuk menyambut mungkin nanti ada musim mudik Lebaran juga, di mana juga banyak ada aktivitas orang bepergian, kemudian kebutuhan akan pangan pun sendiri meningkat tidak hanya di kota-kota besar, bahkan sampai ke daerah, Pak Tarto. Ya, kalau kita melihat situasi sekarang, sebenarnya kan pemerintah juga punya stok yang besar. Oke. Dengan impor yang besar tahun lalu kan stoknya masih cukup kuat. Yang kedua, sekarang ini menuju panen raya. Oke. Jadi kita tidak perlu khawatir. Karena apa? Karena di lapangan pun sekarang ini permintaan itu masih bisa dipenuhi oleh oleh pelaku-pelaku bisnis di bidang perberasan ini sendiri gitu. Oke. Jadi intinya saya kira di sana. Baik, Pak Tarto, dan kendala dengan adanya ya cuaca ekstrim saat ini tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Dwi juga, ini apakah menjadi tantangan tersendiri begitu, karena ada beberapa sentra padi tanaman kita begitu yang ya terendam banjir begitu. Ya, tantangannya yang terberat, saya kira kita semua tahu bahwa di Indonesia ini kan sebagian besar adalah penggilingan padi kecil. Penggilingan padi kecil umumnya adalah mereka tidak memiliki mesin pengering. Nah, pada yang mereka miliki itu adalah pengering seperti lapangan, jadi artinya terbuka. Jadi kalau musim hujan pada saat panen kita adalah musim penghujan, pasti persoalannya adalah kita terlambat di dalam mengeringkan. Itu akan lebih lambat. Nah, inilah yang harus kita selesaikan ke depan secara baik. Bagaimana supaya penggilingan padi yang kecil pun juga memiliki peralatan untuk mesin pengering. Saya kira ini sangat penting. Baik, Pak Sutarto. Nah, Prof. Dwi, kalau kita bicara mengenai faktor distribusi sebagai salah satu faktor yang cukup krusial juga ya dalam tata niaga pangan di Ramadan dan Lebaran saat ini, bagaimana, Prof. Dwi? Iya, kalau distribusi sih sebenarnya ya hampir setiap tahun juga seperti itu ya. Distribusi ini kan amat sangat terkait dengan infrastruktur yang ada ya. Oke. Jadi kita berandai-andai saja bahwa semuanya dalam kondisi yang sama dengan tahun lalu. Sehingga kita agak lebih mudah memprediksi. Tadi terkait dengan beras sudah disampaikan oleh Mas Tarto, tidak ada masalah. Dan saya amat sangat sependapat. Bahkan kalau kita lihat trennya ya Mas, waktu tadi saya cerita tentang pelana kuda, pelana kuda itu tidak berlaku justru untuk beras. Jadi harga beras seminggu sampai menjelang puasa itu justru turun walaupun turunnya kecil ya. Dan ini amat sangat terkait sudah barang tentu karena memasuki panen raya kan. Lalu kemudian saat ini harga beras itu kalau kita lihat berbagai situs yang ada itu stabil, sudah seminggu ini stabil. Sehingga tidak ada kekhawatiran yang diperlukan terkait beras. Dan betul juga tadi terkait beras, stok kita itu sangat tinggi. Stok kita tahun lalu kita mengimpor beras totalnya ini yang data paling akhir ya itu totalnya 4,5 juta ton dan itu meningkatkan stok beras nasional. Kalau kita bicara stok beras nasional itu stok beras yang dipegang pemerintah, pedagang, petani dan lain sebagainya itu melonjak dari 4,1 juta ton itu hasil survei Bappenas dan BPS di akhir tahun 2023 yang menjadi stok awal tahun 2024 itu 4,1, sedangkan di awal tahun 2025 perkiraan saya itu melonjak ke 7,8. Ya walaupun Badan Pangan Nasional menghitung sampai 8,15 ya, tapi saya perkiraan saya sekitar 7,8. Nah, kalau kita melihat stabilitas, mengukur apakah satu komoditas nanti stabil harganya atau tidak, itu bisa kita lihat dari stock to use ratio, Mas. Stock to use ratio di awal tahun 2024 itu hanya 13,3%. Itu stock to use ratio di awal tahun 2024. Mengapa di tahun 2024 masih terjadi gejolak harga? Bahkan kita harus impor dalam jumlah yang terbesar selama 25 tahun terakhir kan, 4,5 juta ton kan itu. Nah, lalu tahun 2025 berapa stock to use ratio? Stock to use ratio sudah melonjak di atas 20, 25,0 tepatnya. Dan stock to use ratio kriteria
apakah suatu pangan stabil atau tidak, itu stock to use ratio lebih dari 20% di awal tahun. Jadi itu, sehingga untuk itu beras sangat aman, dan pemerintah pasti tidak perlu impor beras, tidak perlu impor beras di tahun ini kan, karena perhitungan kami juga produksi juga akan meningkat. Dan peningkatan produksi tahun 2025 ini perkiraan saya antara 3-4% atau menyumbang kira-kira 1-1,5 juta ton beras. Nah, sehingga aman dan damai. Masyarakat tidak perlu khawatir terkait beras. Tadi terkait dengan distribusi tadi sudah saya sampaikan ya, kami berpandangan distribusi ya seperti tahun lalu saja kan. Distribusi kan sangat dipengaruhi oleh situasi jalan raya dan sebagainya, lalu bencana alam. Tapi kan relatif kecil itu. Oke, berarti memang Faktor dari itu. sisi jaminan ini sudah satu suara begitu kalau kita lihat dari Perpadi, kemudian Prof. Dwi begitu, bahwa memang sudah cukup tersedia dengan baik begitu ya, sehingga tidak ada lagi nanti kemungkinan ada kurangnya pasokan kebutuhan pangan khususnya beras di masyarakat begitu. Baik, Prof. Dwi, Pak Sutarto. Beras loh Mas, Ya, maaf. betul. Beras loh ya Mas itu, belum yang lainnya. Tapi yang lainnya sudah saya sampaikan. Betul, dan semoga ini tidak memberikan satu gejolak juga begitu pada saat nanti menjelang Lebaran nanti di tahun 2025 ini. Prof. Dwi, terima kasih banyak atas waktu sharing dan juga update yang sudah disampaikan. Pak Sutarto, terima kasih juga atas update informasi yang diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih, Prof. Dwi, Pak Sutarto. Salam sehat juga Mas Pras, sampai bertemu lagi. Mas. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.